Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para warga Kampung Kacu RT 1 RW 4 yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Didi selaku RT Kampung Kacu dan yang terhormat Aba Fatah selaku RW Kampung Kacu dan serta warga Kampung Kacu RT 1 RW 4 yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat terhadap kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan tasyakuran Hari Kemerdekaan pada malam hari ini. Tidak lupa juga kita aturkan sholawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh rahmat seperti sekarang ini. Sebelumnya para hadirin, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan bagi negara tercinta kita yaitu Indonesia yang ke-79. Semoga dengan adanya peringatan kemerdekaan ini kita bisa lebih cinta dan lebih sayang terhadap tanah air ini, dan juga lebih menghargai apa yang sudah kita jaga dari tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya saya tadi dengar itu ada lagu itu lagu Rhoma Irama yang kayaknya judulnya itu Judi. Terus juga ada yang bilang rungkat itu ya, istilah seperti kalah dari judi ya. Jadi teman-teman ya, kalau menurut ulama Al-Misri itu mengatakan bahwa judi yaitu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban dan akibat permainan tersebut. Terus ada juga yang berpendapat yaitu Asbi Ash-Shidiki mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Kalau kalian adalah pemain judi, ingatlah bahwa itu adalah selangkah lagi menuju keterpurukan. Setelah mendengarkan apa barusan atau apa pengertian itu judi, pengertian dari judi, ada yang bisa memberitahu saya apa sih itu judi online? Jadi judi online itu sama seperti judi, menaruhkan sebuah barang atau uang. Namun bedanya judi online ini diberlakukan secara online atau daring yang bisa memakai seperti saldo bank atau apapun itu yang bisa diakses melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian. Jadi kali ini saya akan bahas tentang dampak dari judi online ya. Jadi judi online itu sudah saya jelaskan dan ada beberapa dampak. Pastinya dampak buruk bagi kita semua yang memang melakukan atau memainkan judi online tersebut. Yang pertama itu ada kerugian finansial. Ya, pastinya kita akan mengalami kerugian finansial. Karena ketika kita bermain judi online itu akan mengeluarkan beberapa uang dan atau apapun itu yang akan membuat kita sebagai penjudi itu menjadi rugi. Pastinya seorang penjudi itu akan berani mengambil resiko untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mereka berani terus mengeluarkan uang, bahkan jika mereka mengalami kerugian beruntun dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan, itu salah ya teman-teman. Akibatnya para pemain judi online ini akan mengalami kerugian finansial yang berakhir dengan utang, kehilangan tabungan, terus juga merusak harta benda dan atau menjual atau apapun itu.
Yang kedua ada merusak kesehatan mental. Ketika kita bermain judi online, selanjutnya akan dapat merusak kesehatan mental teman-teman ya. Para pemain judi online ini sering mengalami gangguan seperti stres, kecemasan, dan depresi karena tidak mampu mengendalikan amarahnya, tidak mampu mengendalikan perilaku mereka. Yang ketiga ada masalah kesehatan fisik. Judi online juga dapat berdampak pada kesehatan fisik kita. Ya, karena seperti barusan yang saya jelaskan, karena stres kita, badan kita, tubuh kita menjadi tidak fit dan mungkin bisa sakit seperti kelelahan, penurunan sistem kekebalan, dan masalah kesehatan mental tambahan, bahkan stres kronis bisa terjadi ya teman-teman ya. Yang keempat ada hubungan pribadi terganggu. Ketika seorang ketagihan bermain judi online, maka hubungan pribadinya berisiko terganggu. Banyak teman-teman, keluarga, dan pasangan yang mungkin merasa risih dengan perilaku penjudi yang terus-menerus berfokus pada perjudian. Tentunya hal ini bisa menyebabkan konflik dalam hubungan yang bahkan memicu terjadinya perpisahan. Yang kelima ada masalah hukum. Tidak dapat dipungkiri, bermain judi online juga berisiko terkena masalah hukum. Seperti yang kita ketahui, judi online ini merupakan permainan yang bisa dikatakan ilegal, bukan bisa dikatakan, memang ilegal yang ada di Indonesia. Seorang yang terlibat judi online bisa saja terkena masalah hukum dan harus menghadapi denda, penuntutan hukum, atau konsekuensi hukum serius lainnya yang dapat merusak reputasi dan masa depan para penjudi tersebut. Dan yang terakhir di sini ada kriminalitas. Kalau kriminalitas ini sudah pasti ya. Jikalau semisal ya ada seorang yang sering bermain judi online dan dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk bermain judi online tersebut. Nah, dia ketika melakukan kalahan, pastinya dia ingin sekali untuk mengembalikan suatu uang yang sudah dipakainya tadi. Nah, karena ketika kita sudah tidak bisa mengembalikannya dan kita tidak memiliki uang lagi untuk bermain judi, akan melakukan sebuah tindak kriminalitas ya teman-teman ya. Jadi ada seorang ulama yang bernama Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid mengatakan bahwa permainan judi sebenarnya hanya akan mengasyikkan saat, namun akan berdampak sangat buruk di kemudian hari. Siapapun, kalau kalian adalah pemain judi, ingatlah bahwa itu adalah selangkah lagi menuju keterpurukan. Sekali lagi, itu adalah selangkah lagi kita menuju keterpurukan. Selain itu, hanya sebagian dampak buruk dari bermain judi online. Jadi ayo mulai sekarang kalian paksa berhenti demi masa depan yang cerah, terutama para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Selanjutnya, kalau kalian sudah mulai kecanduan atau tidak bisa berhenti, di sini saya akan memberikan sebuah tips berhenti bermain judi online ya. Kalau kalian masih kesusahan, terus masih pengen bermain judi ini itu, nih saya punya beberapa tips ya. Untuk yang pertama yaitu memblokir akses perjudian. Nah, itu paling penting ya teman-teman ya. Kalau kita masih sering cek situs-situs begitu, tidak bisa, tetap akan selalu melakukan perjudian online atau semacamnya. Yang kedua, di sini mencari kesibukan lain yang lebih sehat. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk mencari kesibukan lain yang lebih sehat, semisal seperti olahraga, kursus, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa menyusun rencana pekerjaan yang ingin dilakukan pada hari tersebut. Memang hal ini
tidak bisa memberhentikan kecanduan, namun akan metode ini bisa mengalihkan fokus teman-teman dan bisa mengurangi keinginan teman-teman untuk berjudi. Yang ketiga itu menyadarkan diri bahwa Anda telah kecanduan. Nah, jadi teman-teman itu harus berpikir bahwa teman-teman itu, wah, ini sudah kecanduan, sudah menghabiskan modal banyak, sepertinya saya harus berhenti dari kebiasaan berjudi yang bisa merusak masa depan saya gitu. Jadi teman-teman tuh harus mengingatkan diri sendiri gitu. Yang keempat, menemukan alasan mengapa Anda berjudi. Jadi cara berhenti kecanduan judi slot, tepatnya judi slot, yaitu mencari atau alasan-alasan mengapa sih kita masih main judi slot tersebut. Anda teman-teman mungkin bisa menemukan kebahagiaan karena mendapatkan uang tambahan. Setelahnya pikiran kembali terkena dampak buruk yang telah dilakukan teman-teman. Apakah keuntungan tersebut sebanding dengan kerugian secara keseluruhan? Nah, itu perlu perlu teman-teman ingat bahwa mendapat uang tambahan yang lebih sustainable itu adalah dengan membuka usaha atau mencari kerja sampingan. Yang kelima, bercerita dengan orang yang dipercaya. Nah, yang kelima ini teman-teman bisa melakukan curhat atau ya bercerita kepada teman-teman terdekat, baik itu keluarga, sahabat, dan lain-lainnya. Dan teman-teman juga bisa bercerita ke orang-orang yang lebih ahli seperti psikolog dan minta solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang keenam, bergabung dengan kelompok swadaya. Cara berhenti kecanduan judi slot yang selanjutnya ini, teman-teman itu bisa bergabung dengan kelompok swadaya atau orang-orang yang memiliki permasalahan serupa. Hal ini dapat sedikit memberikan kesan bahwa Anda merasa tidak sendiri. Mintalah beberapa saran dengan penyedia layanan tentang hal-hal yang Anda sering alami. Nah, jadi teman-teman ya, judi online ini intinya sangat berbahaya bagi kita semua, apalagi jika kita sampai kecanduan dalam bermain judi online. Nah, oleh karena itu kita harus menjauhi judi online, dan ibu-ibu yang ada di rumah harus memantau suaminya atau keluarga, anak, atau apapun itu yang dirasa dekat, supaya mereka tidak terjerumus atau bisa lebih seperti kecanduan judi online. Nah, tadi sudah saya jelaskan berapa dampak buruk jika kita bermain judi online. Yang paling fatal yaitu kerugian finansial. Hal itu yang akan membuat suami istri di rumah bertengkar. Banyak kebutuhan rumah yang tidak bisa tercukupi dan terbeli karena uangnya sudah dipakai buat bermain judi online tersebut. Selain itu juga sudah saya kasih tips agar kita yang memang sudah kecanduan terhadap judi online itu bisa berhenti dan bisa ya paling enggak lah mengurangi. Tapi kalau bisa berhenti ya alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama saling menjauhi judi online agar kita bisa hidup dengan tenang, terbebas dari hutang, dan bisa menjalani hidup dengan normal. Di sini saya ada sedikit kata-kata, yaitu yang kerja aja belum tentu hidupnya enak, lantas udah tahu susah malah main judi tambah susah, cuap. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jika terdapat salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya ya gitu teman-teman ya. Berhenti main judi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.